Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isyabila Baramahdi dari Prodi Psikologi 2021 kelas B Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Saya akan menjelaskan kembali atau mereview ulang mengenai materi akal. Nah, akal dalam bahasa Arab yaitu akal, yang berarti akal atau pikiran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, akal berfungsi untuk mengingat, untuk berpikir, atau untuk mengerti sesuatu. Dapat kita simpulkan bahwa akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika ada seseorang yang sedang menghadapi masalah yang kompleks, dia akan menggunakan akalnya untuk merenungkan situasi tersebut dengan cermat, menentukan opsi mana yang tersedia, dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pikiran yang rasional. Seperti ketika saya akan mengambil jurusan atau akan kuliah, tentunya saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat saya, menentukan peluang karir, dan juga menentukan tujuan saya untuk kedepannya. Nah, dengan cara itu kita menggunakan akal kita untuk melakukan hal demikian. Dalam lisan Al-Arab, akal juga dapat mempunyai arti untuk menahan atau mengekang hawa nafsu. Selain itu juga, al-akal dapat disebut dengan al-nuba atau kebijaksanaan. Akal ini mempunyai banyak sekali makna, di antaranya yaitu al-hijar dan al-nuha yang berarti kecerdasan. Sedangkan kata kerja dari al-akal adalah al-aqala atau menawan. Nah, karena itulah akal menurut Baharudin adalah orang yang dapat mengikat atau menahan hawa nafsunya. Menurut Imam Al-Ghazali, akal dibagi menjadi 4. Yang pertama, akal adalah suatu sifat yang dapat membedakan mana manusia, mana binatang. Manusia memiliki potensi untuk memahami, menerima ilmu pengetahuan yang baru berdasarkan pemikiran sehingga dapat memiliki pemikiran yang cerdas. Yang kedua, akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang ada pada dalam diri individu mumayyiz. Artinya mumayyiz itu apa? Yaitu anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tentang berbagai peristiwa hidupnya. Ketika seseorang memiliki pikiran yang tajam, yang diasah oleh berbagai pengalaman hidup, biasanya memiliki wawasan yang luas. Ini disebut dengan iqil atau orang yang berakal. Yang keempat adalah gaziroh atau biasa disebut juga sebagai naluri. Naluri ini adalah bentuk potensi diri manusia dalam kecenderungan melakukan perbuatan atau tindakan. Ketika seseorang sudah dapat mengontrol dirinya sendiri, sudah dapat menahan hawa nafsunya sendiri, ini dapat dikatakan sebagai orang yang berakal sehat. Lalu, akal menurut pandangan Al-Quran yang berarti adalah mengikat atau penghalang, di mana Al-Quran memandang akal sebagai suatu penghalang atau mengikat dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan dosa. Berikut adalah beberapa surah yang terdapat dalam Al-Quran yang berhubungan dekat dengan akal. Ada surah Al-Baqarah ayat 164, yaitu bukti keesaan Allah bagi orang yang berakal. Lalu ada surah Yunus ayat 100 yang berarti bagi orang-orang yang berakal sebagai pembenaran, sebagai bukti dan pembeda antara hak dan yang batil. Berikut adalah beberapa fungsi dari akal menurut Al-Quran. Yang pertama itu berfungsi untuk melakukan introspeksi diri dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Ayat ini menunjukkan bahwa akal digunakan untuk merenungkan dan memahami diri sendiri. Contohnya, ketika dalam kehidupan sehari-hari, ia menggunakan akalnya untuk merenungkan perbuatan apa yang telah ia lakukan
kesalahan apa yang telah ia lakukan dan ia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara mengintrospeksi dirinya sendiri. Yang kedua, akal berfungsi sebagai memahami permasalahan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 170 sampai dengan 171. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dalam memahami kebenaran agama. Contoh ketika seorang individu menolak keyakinan yang tidak rasional dan bertentangan dengan keyakinannya, ia memilih untuk memahami agama dan kepercayaannya dengan mempertimbangkan secara bijaksana dan berdasarkan akal yang sehat. Lalu, ada akal sebagai sarana untuk menimbang dan menganalisis permasalahan secara hati-hati. Terdapat pada surah Ali Imran ayat 118. Contohnya, ketika seorang pemimpin ingin mengambil suatu keputusan atau ingin menyelesaikan masalah, tentunya ia akan melihat konsekuensi-konsekuensi yang ada secara hati-hati. Nah, mungkin berikut adalah beberapa fungsi-fungsi yang ada dalam Al-Quran dan masih banyak lagi fungsi-fungsi akal yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.